budaya. Jumpa lagi dengan Teacher Mita dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Apa kabarnya hari ini Ananda teacher sekalian? Masih semangat belajar bukan? Ya, harus tetap semangat belajar. Dan teacher berharap anak-anak teacher dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria, supaya pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan anak-anak teacher dapat memahami apa yang menjadi materi pembelajaran. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5, subtema 1, perjuangan para pahlawan, tema 5, pahlawanku. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai di pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Hindu-Buddha. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menceritakan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Hindu-Buddha. Yang ketiga, setelah mempelajari, mengenal notasi, dan mengamati contoh lagu yang diberikan guru, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dan tempo pada lagu Maju Tak Gentar dengan benar. Yang keempat, setelah mempelajari notasi dan mengamati contoh lagu yang diberikan oleh guru, siswa mampu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tinggi rendah nada dan tempo yang tepat. Selain Raja Purnawarman, Bala Putra Dewa, siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu-Buddha dan Islam? Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Perhatikan gambar yang ada di samping teacher. Gambar yang ada di samping teacher adalah gambar peta Indonesia, di mana tanda atau warna yang lebih pekat, yang lebih coklat adalah wilayah yang menjadi kekuasaan kerajaan Majapahit. Candi yang paling terkenal di kerajaan Majapahit adalah Candi Prambanan, di mana tokoh-tokoh yang terkenal adalah Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk
tahun 1350 sampai tahun 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu. 1. Jayabaya adalah raja terbesar dari kerajaan Kediri. Ia memerintah dari tahun 1135 sampai 1157. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Jenggala berhasil masuk ke wilayah kekuasaan kerajaan Kediri. Proses penyatuan ini mengilhami pujangga Empu Sedah dan Empu Panuluh untuk mengubah kita, Baratayuda. Pada masa pemerintahan Jayabaya, perkembangan sastra juga relatif maju. Hal ini terlihat dari perintahnya Empu Panuluh untuk mengubah kitab berjudul Jangka Jayabaya yang berisi ramalannya tentang Nusantara. Hayam Wuruk menjadi raja setelah menggantikan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Ketika menjadi raja, Hayam Wuruk memiliki gelar Raja Sanegara. Ia bersama Patih Gajah Mada berhasil membawa Majapahit mencapai kejayaan. Ketika Gajah Mada dinobatkan menjadi Amangkubumi, ia mengucapkan Sumpah Palapa, yakni sumpah untuk tidak memakan buah palapa atau sejenis rempah-rempah sebelum menguasai wilayah Nusantara atau sebelum Nusantara berada di bawah wilayah kekuasaan Majapahit. Raden Wijaya adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit. Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Sebelum menjadi raja, Raden Wijaya terlibat dalam peperangan dengan Jayakatwang, raja kerajaan Kediri. Raden Wijaya pun kalah dalam peperangan dan menyerahkan diri dan mengabdi pada Jayakatwang. Meskipun telah mengabdi, Raden Wijaya berniat untuk membalas dendam kepada Jayakatwang. Ia pun bekerja sama dengan Kubilai Khan. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan kerajaan Kediri, Raden Wijaya berbalik menyerang Kubilai Khan. Setelah mengusir tentara Kubilai Khan, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Semangat dan perjuangannya sama seperti makna lagu Maju Tak Gentar. Simak dan dengarkanlah lagu yang berjudul Maju Tak Gentar berikut ini. Memiliki tempo allegro, yaitu tempo cepat. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tanda tempo umumnya ditulis menggunakan bahasa Italia. Berikut ini adalah beberapa tempo dalam musik. Yang pertama, largo. Largo adalah tempo lambat sekali. Contohnya pada lagu Syukur dan Bagimu Negeri.
Yang kedua, adagio. Adagio adalah tempo lambat. Contohnya lagu Indonesia Pusaka dan Rayuan Pulau Kelapa. Yang ketiga, andante adalah tempo sedang. Contohnya pada lagu Ibu Kita Kartini dan Tanah Air. Yang keempat, moderato adalah tempo sedang agak cepat. Contohnya Indonesia Raya dan Indonesia Pusaka. Dan yang kelima, allegro, yaitu tempo cepat. Contohnya maju tak gentar, ampar-ampar pisang. Yang kelima, presto, yaitu tempo cepat sekali. Contohnya berkibarlah benderaku. Tanda tempo umumnya ditulis di kiri pojok atas suatu lagu. Nah anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Dan yang menjadi tugas anak-anak sekalian adalah bernyanyi atau menyanyikan lagu yang berjudul Maju Tak Gentar dan kerjakan MRT 4B pembelajaran 5 bagian A nomor 1 sampai dengan nomor 15. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian selalu semangat untuk menyaksikan video pembelajaran dari teacher dan selalu semangat untuk belajar dari rumah, mengerjakan tugas-tugas yang teacher berikan. Nantikan terus video pembelajaran dari teacher. Goodbye kids.